Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah, dan semoga kita semua ada dalam lindungan, bimbingan, berkah dan ridhonya. Amin. Ini merupakan video lanjutan dari tema martabat, menjaga martabat sholawat. Tidak lupa juga saya terus mengingatkan tentang protokol tauhid, maksiat distancing, dan taubat. Baik, begini. Di episode 1 saya sudah menjelaskan bahwasanya mari kita melakukan penghormatan dengan cara bersolawat kepada Nabi secara santun, secara agung, supaya tidak menghilangkan nilai-nilai atau tidak kehilangan esensinya. Kemudian jangan sampai begini, ada beberapa pihak yang berkeyakinan bahwasanya sholawat itu bisa menyelamatkan. Bahkan ada yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai juru selamat. Oke, kita simpan dulu dua hal itu. Kita membuat analogi yang sederhana begini. Seandainya seorang suami sayang atau cinta kepada istrinya, maka dia tidak cukup setiap hari, setiap waktu, setiap saat mengatakan aku cinta padamu, aku sayang padamu, engkau adalah pelita hatiku, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi bentuk cinta dan sayang seorang suami itu harus direfleksikan dalam hal yang sifatnya konkret. Karena kalau hanya gombal, nanti jadinya gembel gitu. Sederhananya begitu. Jadi kalau seorang suami mencintai dan menyayangi istrinya, maka dia harus mencukupi kebutuhan minimal, kebutuhan dasar dari istrinya. Untuk makan, untuk pakaian, untuk tinggal, kemudian kalau perlu untuk ke salon dan sebagainya. Jadi bahasa aku mencintaimu itu hanya sebatas aksesoris saja, tapi tidak bisa dijadikan sebagai standar pokok cinta dan sayang yang sesungguhnya. Kita kembali ke masalah sholawat. Kalau memang kita benar mencintai Rasulullah, maka hal terbaik yang harus kita lakukan adalah mencintai Rasulullah pada unsur atau pada aspek ideologinya, pada aspek ajarannya, bukan pada aspek sosoknya. Artinya apa? Ketika kita mencintai Rasulullah, laksanakan ajarannya. Artinya apa? Walaupun kita terus bersolawat, walaupun kita terus berteriak mahabbah dan sebagainya, tetapi kita tidak melaksanakan inti dari ajaran Rasulullah, berarti itu bohong. Bersolawat itu adalah perintah Allah, bagian dari maksudnya
satu dari sekian hal yang Allah perintahkan kepada kepada orang yang beriman. Gitu. Jadi jika kita jika kita memiliki kecintaan yang sejati terhadap Rasulullah, tidak hanya cukup dengan sholawat. Terus apa? Laksanakan ideologi ajarannya, tiru perilaku dan sikapnya. Adapun bersolawat adalah bentuk penghormatan karena Allah memerintahkan. Jadi menurut saya solawat itu faktornya bukan sebagai jaminan keselamatan. Kita bersolawat karena perintah Allah, bukan karena berharap keselamatan. Kalau kita patuh terhadap perintah Allah, apapun bisa terjadi. Allah ridho. Sholawat itu tidak bisa mendatangkan rezeki. Tapi kalau kita bersolawat karena dasar lillahi ta'ala perintah Allah, maka Allah ridho. Insya Allah Allah ridho. Kemudian jangankan rezeki yang kecil, bumi dan seisinya bisa dikasih. Jadi prinsip kita bersolawat adalah melaksanakan perintah Allah, mengharap ridho Allah dengan cara bersolawat, mengagungkan keterpujian akhlak Rasulullah. Gitu loh. Sekali lagi, kita bersolawat ini atas dasar perintah Allah untuk mengharap ridho Allah, dan yang kita puji, yang kita solawati adalah ketermuliaan atau kemuliaan, kehormatan, sifat, karakter, akhlak yang ada pada diri Rasulullah. Maka Abu Bakar benar, Umar, kalau kamu mencintai Rasulullah karena fisik, Rasul sudah mati. Tapi kalau kamu mencintai Rasul karena ideologinya, Rasul selamanya akan hidup. Saya bukan anti sholawat, tapi mengagungkan sholawat atau menempatkan sholawat pada porsi yang tidak tepat itu bisa berakibat fatal terhadap konstruksi akidah. Kalau kita berkeyakinan bahwa sholawat adalah solusi penyelamatan dunia akhirat, itu berbahaya buat akidah. Itu yang saya maksud. Jadi mari kita tempatkan sholawat ini pada porsi dan martabatnya, pada porsinya dengan martabat yang agung. Sekali lagi saya berharap, mari kita tetap bersolawat dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan niat untuk mengharap ridho Allah, dengan cara memuliakan makhluk Allah yang mulia. Gitu loh. Kita bersolawat dengan tujuan mengharap ridho Allah dengan cara memuliakan makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat. Itu prinsipnya begitu. Jadi jangan sampai, mohon maaf nih ya, jangan sampai menjadikan sosok Nabi Muhammad diagungkan dengan berlebihan pada aspek sholawat, kemudian menjadikan dia hampir seperti Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada nabi yang bisa menyelamatkan siapapun. Tidak ada nabi manapun yang bisa menyelamatkan siapapun kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Nabi punya syafaat, iya, tapi karakter syafaat itu hanya untuk menutupi celah. Seperti nambal baju, kalau bajunya bolong bisa ditambal, kalau bajunya nggak ada, apa yang mau ditambal? Nah, dari sini saya bukan anti sholawat. Jadi
Yang pertama, mari kita tempatkan sholawat pada porsinya atau pada martabatnya. Sholawat adalah bentuk perintah Allah, bentuk penghargaan Allah kepada makhluk yang mulia atas sikap, akhlak, perilakunya. Jadi umat mukmin diperintahkan Allah untuk bersholawat kepada makhluk yang sifatnya, karakternya, akhlaknya mulia. Dengan kita mematuhi perintah Allah untuk bersholawat, semoga Allah ridho kepada kita dan semoga Allah memberi kita keselamatan dunia dan akhirat. Seandainya kita mencintai Nabi Muhammad, mari kita teladani akhlaknya, sifatnya, perilakunya, ajarannya. Adapun kita bersolawat kepada Nabi adalah atas dasar perintah Allah. Jangan atas dasar kecintaan buta terhadap sosoknya. Sekali lagi, kita bersolawat kepada Nabi atas dasar perintah Allah. Jelas di Qur'annya begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Harus patuh pada perintah Allah. Laksanakan perintah Allah, laksanakan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, tiru sikap-sikap yang baik dari Nabi Muhammad, kemudian kita berharap semoga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih, ini hanya opini saya. Saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Namun saya berkeyakinan bahwasanya mari kita kembalikan martabat sholawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.